Dalam perang Ukraina, kita sering mendengar bahwa ini adalah perang masa depan. Drone murah menghadapi sistem mahal, satelit mengawasi pergerakan pasukan tanpa henti. Algoritma dan data menjadi bagian dari medan tempur. Namun, di tengah semua itu, Rusia tetap membawa sesuatu yang terasa seperti masa lalu. Sebuah pembom besar dari era Soviet, Tu-22M3, masih diterbangkan dan digunakan dalam konflik abad ke-21. Keputusan ini bukan karena Rusia kehabisan pilihan, justru sebaliknya. Ini adalah pilihan yang menunjukkan bagaimana Rusia melihat perang, bukan sekadar adu teknologi terbaru, tetapi soal efektivitas, daya tekan, dan pesan strategis. Tu-22M3 mulai beroperasi pada awal 1980-an, ketika Uni Soviet mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan perang besar melawan NATO. Pesawat ini tidak dirancang untuk bertarung satu lawan satu di udara, dan tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi pesawat yang fleksibel. Fungsinya jelas sejak awal. Tu-22M3 diciptakan untuk membawa senjata besar, terbang cepat, menyerang target bernilai tinggi, lalu kembali dengan selamat. Fokusnya bukan pada keindahan desain atau kecanggihan elektronik, tetapi pada hasil akhir. Cara berpikir ini masih sangat terasa dalam doktrin Rusia hari ini. Tu-22M3 dipertahankan bukan karena nostalgia, tetapi karena peran yang ia isi belum sepenuhnya tergantikan. Dalam perang Ukraina, Rusia tidak menggunakan Tu-22M3 secara agresif atau sembarangan. Pesawat ini hampir tidak pernah memasuki wilayah udara Ukraina. Ia beroperasi dari wilayah Rusia atau zona aman yang berada di luar jangkauan langsung pertahanan udara lawan. Dari sana, Tu-22M3 berfungsi sebagai platform peluncur rudal jarak jauh. Pendekatan ini menunjukkan sikap yang sangat pragmatis. Rusia tidak mencoba membuktikan bahwa Tu-22M3 masih bisa menembus pertahanan udara modern. Rusia hanya menggunakan apa yang masih efektif. Dalam konteks ini, Tu-22M3 bukan alat dominasi udara, tetapi alat tekanan strategis yang bekerja dari belakang garis depan. Nilai utama Tu-22M3 terletak pada senjata yang dibawanya. Rudal H-22 dan versi modernnya, H-32, menjadi pusat dari peran pesawat ini dalam perang Ukraina. Rudal ini dirancang pada masa Perang Dingin untuk menghancurkan target besar seperti kapal induk. Karena itu ia membawa hulu ledak besar dan terbang dengan kecepatan tinggi. Akurasinya tidak dirancang untuk serangan presisi modern, tetapi dampaknya sangat luas. Dalam perang Ukraina, karakteristik ini menjadikan rudal tersebut sebagai ancaman serius. Bukan karena kehalusan teknologinya, tetapi karena kombinasi kecepatan, daya rusak, dan kesulitan pencegahan. Bagi Ukraina, Tu-22M3 tidak dilihat sebagai pesawat biasa. Ia dipandang sebagai platform strategis yang membawa salah satu senjata paling berbahaya dalam konflik ini. Ukraina memahami bahwa pesawatnya sendiri jarang terlihat di langit mereka. Namun setiap kali Tu-22M3 lepas landas, itu berarti potensi serangan besar sedang disiapkan. Inilah yang membuat pesawat ini memiliki efek psikologis yang signifikan. Karena itu, Ukraina secara konsisten menekan sekutunya untuk mendapatkan sistem pertahanan udara yang mampu menghadapi ancaman semacam ini, meskipun hasilnya masih terbatas. Rusia tidak memiliki Tu-22M3 dalam jumlah besar. Sebelum perang, total armadanya diperkirakan sekitar 50 hingga 60 unit, dengan hanya sebagian yang benar-benar siap tempur. Dalam perang Ukraina, jumlah yang aktif kemungkinan berada di kisaran 20 hingga 30 unit. Ini membuat setiap pesawat menjadi aset bernilai tinggi. Rusia tidak bisa dan tidak ingin menggunakannya secara sembrono. Pendekatan ini menunjukkan perhitungan yang hati-hati.
Tu-22M3 digunakan saat diperlukan, bukan sebagai alat serangan harian. Reaksi dunia terhadap penggunaan Tu-22M3 relatif terkendali. NATO dan Amerika Serikat tidak menganggapnya sebagai perubahan besar dalam keseimbangan perang. Mereka melihatnya sebagai pemanfaatan platform lama dengan cara yang disesuaikan. Di Eropa, fokus lebih tertuju pada dampak kemanusiaan dari senjata yang dibawanya. Kritik lebih diarahkan pada efek rudal, bukan pada pesawatnya sendiri. Secara global, Tu-22M3 tidak menjadi simbol eskalasi baru, melainkan simbol kesinambungan kekuatan militer Rusia. Tu-22M3 bukan pesawat masa depan. Ia juga bukan sekadar peninggalan masa lalu. Dalam perang Ukraina, pesawat ini menunjukkan bagaimana Rusia memanfaatkan apa yang sudah dimilikinya secara rasional dan terukur. Ia tidak digunakan untuk menunjukkan superioritas teknologi, tetapi untuk memberikan tekanan strategis yang nyata. Dalam peran itu, Tu-22M3 masih efektif. Perang ini menunjukkan bahwa dalam konflik modern, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling baru, tetapi oleh siapa yang paling memahami cara menggunakan kekuatannya sendiri. Dan selama logika itu masih berlaku, Tu-22M3 akan tetap menjadi bagian dari perhitungan Rusia. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.